Ya, PSBB transisi kembali diterapkan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan pertimbangan PSBB sebelumnya berhasil menekan tren kasus positif di ibu kota. Nah, mengapa pelonggaran pembatasan lewat PSBB transisi diambil, padahal pandemi COVID-19 ini belum sepenuhnya terkendali di DKI Jakarta? Sudah bergabung bersama kami secara daring Wakil Gubernur DKI Jakarta, Bang Ahmad Riza Patria. Ada juga pakar epidemiologi Pandu Riono dan pengamat kebijakan publik Agus Pambagio. Selamat pagi Bapak-Bapak, Pak Wagub, selamat pagi. Pagi semuanya Pak Wagub. Selamat pagi Pak Mas Pandu, selamat pagi dan juga Mas Agus. Selamat pagi semua. Pak Pandu, Pak Agus. Saya ke Pak Wagub terlebih dahulu. Mungkin Ya. ada juga masyarakat yang khawatir, walaupun saya yakin masyarakat menyambut baiklah. Satu, ada nada positif pada saat kita melakukan pelonggaran atau diambil kebijakan untuk melonggarkan PSBB. Tapi di sisi lain juga, apakah sudah saatnya yang tepat untuk melakukan pelonggaran tersebut? Kita tahu ada berbagai pertimbangan, khususnya pertimbangan ekonomi juga di situ. Tapi di sisi lain, kesehatan masyarakat diklaim oleh pemerintah, baik itu pusat maupun daerah, adalah yang paling utama. Apakah PSBB kali ini tetap beresiko untuk bisa saja penularan ini makin marak lagi? PSBB yang ketat terbukti menurunkan, kalau dilonggarkan tidakkah justru akan counterproduktif, Pak Wagub? Ya, jadi pertama ya, seperti yang sudah disampaikan, kenapa kami melakukan pelonggaran, karena memang sejak akhir September hingga awal Oktober, jumlah kasus aktif harian ya, mulai konsisten mendatar, menunjukkan adanya perlambatan penularan jika dibandingkan dengan sejak dibuka pelonggaran 5 Juni hingga bulan lalu ya, atau akhir September, itu terjadi peningkatan yang luar biasa, signifikan, kurvanya ke atas begitu. Nah, tapi sejak akhir September itu mulai konsisten mendatar penurunan. Jadi kalau lihat angka-angkanya itu kira-kira di tanggal 29 hingga 11 September itu kasus aktifnya ada penambahan 4.598 atau 63,63%. Kemudian tanggal 11 sampai 25 September, 14 hari berikutnya itu mulai menurun, ada 1.074 kasus, peningkatannya 9,8%. Kemudian 14 hari terakhir, 25 September hingga 9 Oktober, itu kasus aktifnya 492 atau 3,81. Inilah satu-satu yang menjadi rujukan kami, kenapa kami akhirnya memberanikan diri untuk membuka PSBB transisi dengan pelonggaran di beberapa unit kegiatan, di samping tingkat kedisiplinan masyarakat yang meningkat, angka R0-nya turun di 1,07%. Pak Wagub, maaf saya potong di situ. Kalau dari angka Anda tadi, tidakkah kenaikan signifikan yang mengkhawatirkan yang tadi Anda sebutkan itu disebabkan justru oleh PSBB transisi sebelumnya? Sehingga kalau kita masuk lagi ke PSBB transisi, justru kita terancam akan melihat kenaikan yang sama seperti kenaikan pada saat kita atau pemerintah provinsi menarik rem darurat tersebut. Ya, jadi memang ada beberapa alasan ya kenapa terjadi peningkatan ya di masa PSBB transisi. Yang pertama, karena memang sebelumnya kita melakukan pengetatan yang luar biasa, bahkan menurut data lebih dari 60% ketika itu warga Jakarta memang diam di rumah. Kemudian setelah itu karena sudah lama, bosan, capek, letih, ketika pelonggaran terjadi euforia, orang keluar rumah, berinteraksi, dan kerumunan. Kemudian juga yang kedua, memang ketika ada pelonggaran, memang Jakarta sebagai ibu kota, sebagai hub ya, tempat keluar masuknya orang, itu juga menimbulkan kerumunan dan potensi penyebaran yang meningkat. Yang ketiga juga perlu kami sampaikan, justru peningkatannya disebabkan karena jumlah testing yang terus kami tingkatkan ya. Jadi dari 4.000, 5.000 sudah mencapai 6.000, 8.000, bahkan 9.000. Rata-rata per hari testing yang kami lakukan. Jadi memang Jakarta punya kontribusi 45,1% ya terhadap angka testing nasional se-Indonesia ya. Itu memang kami lakukan karena kami
mengupayakan melalui testing yang kami lakukan ya, sehingga untuk mempercepat, memudahkan kami melakukan identifikasi dan mengambil langkah-langkah pencegahan dan penanganan. Bahkan angkanya ini sudah 46,37% testing kami, 1.065.838 dibandingkan testing nasional 2.283.369 ya. Oke, baik. Saya mau ke Mas Agus. Mas Agus, biasanya Anda selalu paling keras lah sebelum ada pelunakan aturan atau pelonggaran. Anda selalu mempertimbangkan bahwa sebisa mungkin tetap berpegang pada keselamatan masyarakat sehingga tidak perlu terlalu terburu-buru. Tapi dalam hal ini apakah Anda setuju bahwa melihat angka yang terjadi dan tadi Pak Wakil Gubernur sudah merujuk bahwa ada psikologi masyarakat yang berbeda pada saat mereka sudah berbulan-bulan di rumah. Sekarang kan sudah sempat keluar lah, tidak akan euforia, tidak akan seperti dulu. Anda percaya bahwa akan berbeda pada saat masa transisi saat ini dengan masa transisi sebelumnya? Ya, memang agak berbeda secara psikologis ya. Kemarin itu di awal-awal kan saya sangat menekankan untuk dikeraskan. Nah sekarang ini sudah 7 bulan, tidak ada kemajuan yang berarti. Sehingga kalau dikeraskan, saya khawatir memang secara psikologis akan mengganggu. Nah sekarang pun dilonggarkan lagi, saya sebetulnya sangat was-was. Karena sekali lagi, kan patokannya hanya angka. Sekali lagi saya katakan juga kalau kebijakan di sektor kesehatan itu harus ada scientific evidence yang betul-betul bisa meyakinkan kita bahwa memang itu sudah akan turun. Cenderungannya turun, bukan dari data harian saja. Nah ini mungkin nanti yang bisa menjawab ahlinya, tapi sekali lagi dalam hal ini kalau dipaksakan ini nanti turun, saya hanya tinggal berharap pada tracingnya. Kan tracingnya itu harus paling tidak rata-rata sekitar 25-35 orang yang pernah berhubungan dengan penderita. Nah itu bagaimana mekanisme tracingnya supaya kita bisa yakin bahwa itu akan semuanya tertangani dengan baik. Jadi soal pendataan dan tracing ini menjadi lebih penting untuk menjaga supaya jangan kecenderungannya naik lagi. Lalu tetap pengujian pada sehari-hari itu tetap harus mengenai standar WHO yang per 1 juta penduduk itu dipenuhi. Karena kalau tidak angkanya bisa semu itu. Saya khawatir kalau angka-angka itu dipakai, bisa semu. Tapi DKI saya lihat memang jumlahnya besar dan itu sudah bisa mewakili. Tapi daerah lain itu memang yang saya masih sangat khawatir. Saya ke Pak Pandu, dari Anda sendiri untuk melihat, terutama mungkin Anda yang lebih memegang angkanya lah, seperti apa yang lebih amannya. Memang ada penurunan untuk kasus penularan, tapi kalau tadi kita lihat grafisnya masih sangat besar sebenarnya, 20% lebih begitu angka penularan ini. Apakah memang di angka ini sudah ideal kalau kita melonggarkan aturan-aturan PSBB ini, Pak Pandu? Ya, jadi kan pengetatan itu kan bukan solusi jangka panjang, tapi itu adalah rem. Rem yang sifatnya sementara. Jadi sebenarnya tidak boleh terlalu lama. Kalau tujuan objektifnya sudah tercapai, kita harus melepas rem. Jadi apa tujuan objektifnya? Tujuan objektifnya adalah menekan kasus penularan. Dan kasus penularan itu waktu awal September itu luar biasa tingginya, sehingga kapasitas rumah sakit hampir sudah over capacity gitu. Tapi kan dengan itu kita berusaha menekan. Jadi menekannya itu sifatnya pengetatan. Walaupun pengetatannya tidak seperti yang pertama, tetapi sistem surveillance DKI sudah terbangun dengan baik, testingnya sudah baik, ya, tracingnya memang masih harus diperbaiki, dan isolasinya sudah mulai meningkat. Dengan demikian maka sebenarnya walaupun masih diizinkan 25% penduduk untuk beraktivitas, itu ternyata kita bisa melandaikan. Pertama, terjadi peningkatan penduduk yang tinggal di rumah yang tadinya sekitar 30-40, sekarang menjadi 50% pada waktu pengetatan. Itu menunjukkan bahwa melandainya itu jangan dilihat dari laporan kasus setiap hari, yaitu laporan laboratorium. Tapi kita menganalisisnya dari onset, jadi kurva pandeminya memang mendatar. Setiap pelonggaran itu memang berisiko untuk meningkat. Kita harus belajar dari pelonggaran yang pertama, di mana regulasinya sudah bagus, tapi tidak dipatuhi. Dan sekarang sistem tracingnya diperbaiki, bahkan sudah disiapkan pendataan. Ya kan, walaupun tempat-tempat yang diizinkan dilonggarkan itu sudah mulai
lebih banyak, tapi pendataan menjadi penting. Bahkan akan dikembangkan aplikasi yang mampu memonitoring orang untuk tracingnya jauh lebih baik. Betul kata Mas Pam, bahwa kita harus sampai paling tidak 30 orang bisa kita identifikasi suspek. Dan yang paling penting juga adalah testing. Testingnya memang sudah tinggi, tetapi waktunya masih terlambat. Kita ingin testing itu harus 1 hari sudah selesai. Kita akan promosikan penggunaan tes antigen yang mungkin lebih cepat untuk mengidentifikasi orang yang positif, kemudian kita lacak, sehingga Jakarta akan menjadi contoh di mana surveillance-nya lebih baik, ya, dan kemudian juga bisa menekan penularan. Sekaligus mempromosikan 3M. 3M ini nggak boleh dilupakan. Jadi partisipasi masyarakat untuk 3M juga harus digalakkan. Karena 2 kombinasi ini yang hanya bisa menekan kasus penularan. Oke, saya kembali ke Pak Wagub. Sanksi lebih tegaskah kali ini atau bagaimana dengan PSBB transisi? Iya tentu ya, kalau semakin tinggi pelonggarannya harus diikuti oleh disiplin yang semakin tinggi juga, termasuk sanksi yang diberikan. Sebagaimana sudah disampaikan sebelumnya melalui Pergub 79, kami memberlakukan denda progresif ya bagi yang melanggar tidak menggunakan masker maupun unit kegiatan yang melanggar. Selain kami beri teguran tertulis, kami tutup sementara 3 hari, kemudian kami denda sampai dengan 50 juta, kemudian meningkat 100-150, termasuk penutupan sementara sampai dengan pencabutan izin. Jadi berbagai upaya kami lakukan, juga diberlakukannya juga operasi justisi melibatkan TNI Polri, selain Satpol PP, ASN, Disnaker, Disubdinkes, dan lain sebagainya, termasuk juga dari TNI Polri melibatkan beberapa ormas tertentu. Jadi sekali lagi, semua upaya kita lakukan, namun demikian, bagaimana disampaikan para pakar bahwa betapapun baiknya regulasi yang kami buat, betapapun banyaknya aparat yang kami hadirkan, dan betapapun beratnya sanksi yang kita berikan, ternyata kontribusi semua itu hanya 20%. 80% terletak pada kepatuhan, kedisiplinan, dan ketaatan warga melaksanakan protokol COVID, yaitu melaksanakan 3M dan meningkatkan kekebalan tubuh dan lain sebagainya. Pengawasannya sendiri pasti akan lebih berat nih Pak Wagub, karena kalau tadi seperti kata Pak Pandu juga, unit-unit usaha atau industri yang dibuka ini kan juga sudah semakin banyak, bahkan sampai bioskop juga rencananya akan dibuka. Mungkin Anda bisa koreksi kalau itu tidak tepat, tapi yang kita ketahui tempat makan, bahkan tempat hiburan malam juga dengan menerapkan aturan protokol kesehatan sudah juga boleh dibuka. Rasanya tidak mungkin juga seluruh aparat bisa mengawasi puluhan ribu, ratusan ribu tempat-tempat tersebut di Jakarta ini. Bukan hanya tempat hiburan malam maksud saya, tapi berbagai tempat yang tadinya tutup sekarang sudah bisa dibuka di Jakarta. Itu bagaimana efektivitasnya kalau tidak bisa menggantungkan atau digantungkan pada aparat saja? Ya, jadi memang sebagaimana sering kami sampaikan, jumlah aparat kami terbatas, kurang lebih 20.000 yang kami hadirkan dengan ormas dan lain sebagainya. Jadi semuanya sangat bergantung pada masyarakat itu sendiri. Ya, masyarakat harus menyadari kalau kita membuka maka terjadi peningkatan, masyarakat tidak disiplin, maka kami akan menarik emergency brake kembali atau menarik rem kembali. Jadi masyarakat sekarang sudah mulai mengerti, memahami kalau tidak disiplin ya tidak bisa lagi makan di restoran, makan di mall dan lain sebagainya. Nah, ini peringatan bagi masyarakat, tidak bisa lagi ke Ancol, umpamanya ke Taman Mini, bahkan tidak bisa lagi beribadah ke masjid atau ke gereja di tempat-tempat masjid raya. Jadi masyarakat sudah mulai mengerti satu resiko yang harus diterima apabila tidak patuh dan tidak disiplin. Termasuk kantor, pabrik juga akan kami tutup. Jadi semuanya resiko ini sudah sempat dirasakan oleh masyarakat, oleh kita semua, dan kami sudah meningkatkan dengan berbagai cara. Jadi sekali lagi kami ingin masyarakat semua disiplin, memahami, selain pengawasan, aparat yang kami hadirkan, CCTV dan sebagainya, tapi semuanya bergantung pada masyarakat. Kami memang meningkatkan beberapa cara, diantaranya ada buku tamu bagi yang masuk ke restoran, kemudian ke tempat-tempat unit kegiatan, dalam rangka untuk mempercepat melakukan pencegahan, testing, kontak tracing, dan treatment.
Jadi sekali lagi apapun upaya kami lakukan yang terbaik pada masyarakat, tapi semuanya berpulang pada seluruh warga Jakarta untuk mari kita untuk meningkatkan disiplin kita dan kepatuhan kita melaksanakan 3M. Ya, tidak disiplin berarti rem darurat bisa saja ditarik lagi begitu ya, Pak Wagub. Saya ke Mas Agus. Sebelumnya saya ingat kita sempat berbicara bahwa ini saatnya pada saat kita masuk ke PSBB setelah transisi, ini saatnya sanksi itu lebih diseriuskan lagi. Tampaknya memang masyarakat ini tidak bisa hanya diimbau, tapi harus memang ada sanksi, ada punishment untuk mereka yang tetap membandel dan melanggar aturan-aturan yang berlaku. Inikah masih cara terbaiknya atau dengan perubahan psikologi di tengah masyarakat ada cara lain yang bisa lebih membuat masyarakat disiplin? Karena kita sudah masuk ke masa resiko tinggi nih kalau di transisi ini. Ya, tetap saja di seluruh dunia itu untuk mendisiplinkan masyarakat pakai denda. Tidak ada bangsa yang sekarang ini beradab dan taat dan teratur itu tanpa denda beberapa tahun yang lalu. Jadi itu tetap dilakukan, di samping tentu approach yang mempengaruhi psikologi masyarakat itu terus diciptakan. Karena tadi seperti Pak Wagub katakan, masyarakat harus ingat bahwa kalau rem ditarik lagi kan menjadi susah, sulit beribadah, sulit makan di mal dan sebagainya. Itu tetap harus dilakukan. Tapi tindakan untuk sanksi harus tetap ditegakkan. Karena kalau tidak nggak bisa, orang kita tuh sangat cuek, apapun. Ya, jadi tidak hanya soal COVID ini, semuanya cuek. Kalau belum terkena pada keluarganya, mereka tidak akan disiplin. Nah, masa kita mesti tunggu keluarga terdekat kita terkena COVID kan tidak. Kalau kemarin kita lihat pada saat sebelum masa PSBB transisi, mungkin Mas Agus juga menyadari bahwa ada influx atau kenaikan dari masyarakat DKI Jakarta ke beberapa kota-kota di luar Jakarta, entah itu ke Tangerang Selatan, atau ke daerah lainnya, ke Bogor dan lain-lain. Nah, kalau Anda sendiri melihat apakah ini juga akan mempengaruhi perilaku masyarakat Jakarta atau apa yang Anda baca dari perilaku seperti ini dan bagaimana PSBB transisi ini akan bisa menjadi solusi atas itu? Ya, nah itu persoalan. Di perbatasan itu mesti menjadi sangat ketat sekali ketika dia masuk ke wilayah Jakarta dan kembali lagi. Ingat di Tangsel saja ada 7 juta masyarakat yang setiap hari mungkin berkommute ke Jakarta. Jadi itu, dan selama kemarin ditarik remnya kan saya banyak terima WA dari teman-teman, ayo dong ke sini kita ngopi-ngopi. Ya, ini mall buka sampai jam 11 malam gitu. Nah, ini kan sebuah godaan yang harus di-counter oleh Pemprov bahwa tidak usah pergi kemana-mana karena di sana pusatnya misalnya gitu ya. Tentu tidak sevulgar itu nanti bupatinya marah. Tapi intinya itu jangan ke sana dulu. Kita bebaskan dulu wilayah kita. Karena Pemprov tidak mau untuk menutupkan karena dan sebagainya. Kemudian ini kan kantor sudah dibuka. Akan lagi padat di mana di KRL dan sebagainya. Itu PR betul itu karena kita kan belum total, tapi kan sudah selalu kita ambil jalan tengah ya. Risikonya itu ya asal siap aparat dan Mas Pandu siap aja tidak tidur untuk terus mengawasi dan membaca data-data itu setiap saat. Oke, karena Mas Agus nanti akan terlebih dahulu meninggalkan talkshow ini, tapi saya ingin tahu Mas Agus ada masukan apa terkait dengan penerapan PSBB masa transisi ini agar satu efektif dan kedua bisa diikuti oleh masyarakat. Iya, pertama jangan lepaskan sanksi. Ya, saya nggak tahu apakah waktu itu sempat bicara dengan Pak Gubernur, apakah perda sanksinya sudah jadi atau belum. Saya terus terang belum mengikuti. Nah, tetapi artinya sanksi itu tetap tidak boleh ditinggalkan. Satu. Kedua, komunikasi publiknya harus jelas, terutama di perbatasan. Kita itu mepet-mepet batasnya, gitu kan. Jadi itu harus ketat di perbatasan. Bagaimana caranya yang tidak mempengaruhi psikologi secara buruk itu ya itu harus dilakukan. Tidak bisa tidak, dan juga kerjasama dengan misalnya angkutan umum, pastikan bahwa 3M itu terjadi di angkutan umum. Karena kalau tidak, Jakarta sudah turun, nanti masuk ke sini repot lagi, dan tentu harus ada koordinasi di Jabodetabek. Saya minta Pak Gubernur semua, kan kalau nggak salah Pak Gubernur Jawa Barat sekarang ada di Depok katanya, saya belum ngecek sih. Nah, berkonsultasilah, berdiskusilah dengan baik, karena kalau tidak, sekali lagi saya lepaskan pada Mas Pandu loh, ini soalnya urusan data, saya bukan ahlinya gitu ya. Jadi mekanisme tadi pakai NIK, pakai segala macam itu harus segera
diterapkan sehingga tracing yang paling penting menurut saya. Ya. Untuk itu harus segera dicari. Kalau nanti tracingnya banyak di Bodetabek, saya rasa itu harus ditutup, Mas. Oke. Karena kalau tidak ditutup perbatasannya berat sekali. Itu dari saya, mohon maaf saya harus duluan karena ditunggu lagi. Baik. Mohon maaf semuanya. Terima kasih Pak Agus Pambagio sudah bergabung bersama kami pagi hari ini. Saya akan lanjutkan dengan Pak Wagub dan juga Pak Pandu. Kita akan jeda sebentar, tapi Pak Wagub saya juga mau tahu nanti, Jakarta ini kita tahu punya sensitivitas sebagai daerah pusat dan kita tahu apa yang akan terjadi pada hari ini dan beberapa hari yang lalu juga ada demonstrasi besar-besaran. Bagaimana ini juga dilihat oleh Jakarta, khususnya pemerintah Provinsi DKI Jakarta, apakah juga menjadi ancaman untuk penyebaran corona di DKI Jakarta? Kami akan bahas usai jeda berikut ini.